para pemirsa yang lagi pada santai, selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini guys, kita akan membahas lagi sebuah film berjudul 100 Years Ahead yang dirilis pada tahun 2024 ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya supaya makin semangat untuk upload di channel ini. Ya udah, tanpa lama-lama lagi dan buat kalian semuanya penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkan seorang siswa bernama Kolya. Dia tiba di sekolah dan segera terlibat masalah dengan teman sekelasnya, yaitu Victor. Victor marah karena sebuah komentar tidak menyenangkan dari Kolya mengenai hubungannya dengan Nestia. Victor kemudian menyeret Kolya ke ruang kelas, tetapi Kolya mengungkapkan kepada semua orang bahwa masalah ini tidak seberapa dibandingkan dengan hal besar yang akan terjadi di masa depan. Ia mengungkapkan bahwa semua pesawat luar angkasa milik alien sedang dalam perjalanan ke bumi, namun pilot alien tersebut melakukan kesalahan dan mendarat di tempat yang salah. Secara tidak sengaja, mereka menerima sinyal dari sahabat Kolya, seorang gamer setia bernama Fima. Berkat kesalahan ini, bumi akan segera bergabung dengan Federasi Bintang yang akan mempercepat kemajuan di semua bidang pengetahuan dan juga medis. Namun pada saat itu muncul sebuah gangguan. Sebuah kelompok manusia misterius yang terikat dengan ajaran alien di sekolah tersebut memperhatikan dan mencatat keanehan yang terjadi. Salah satu makhluk asing memberikan gelang aneh kepada Kolya. Di saat yang tak terduga, ayah Kolya yaitu Profesor Sales muncul melalui simulasi dan terkena serangan mendadak. Hidungnya terluka. Tetapi ia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Profesor marah dengan keputusan putrinya yaitu Alice untuk menyelidiki lebih jauh. Namun Alice mengingatkan bahwa tubuh ibunya tidak pernah ditemukan setelah pertempuran besar di masa lalu, sehingga ada kemungkinan ibunya masih hidup. Alice membawa ayahnya ke sebuah pohon yang tumbuh di tengah laboratorium. Pada kulit pohon yang berusia 100 tahun itu, tampak sebuah tanda berbentuk hati. Mungkin ini adalah pesan dari ibunya. Apalagi ada laporan bahwa sebuah robot di masa lalu pernah menemukan seorang wanita yang mirip dengan ibunya, seorang guru fisika dari Moskow bernama Margarita. Margarita Stepanovna, это моя физичка. Kembali ke masa kini, Kolya dan sahabatnya Fima mencoba memahami situasi aneh ini. Mereka memeriksa laboratorium sekolah dan menemukan pintu rahasia. Di situ mereka membuka paksa rak penyimpanan. Di dalamnya mereka menemukan sebuah benda asing yang menyala. Pada saat Kolya menyentuhnya, ia tiba-tiba merasa pusing lalu pingsan. Ketika Kolya sadar, ia berada di sebuah penjara luar angkasa. Seorang bajak laut alien bernama Glor memberitahu bahwa ia berada di tahun 2124. Kolya merasa ketakutan, terutama setelah bertemu dengan robot canggih yang ada di dekatnya, Alice, yang ternyata juga berada di masa depan. Alice menjelaskan bahwa tubuh Kolya memiliki gravitasi yang berubah-ubah yang disebut dengan Chosian. Profesor Sales mulai melakukan analisis dan menemukan bahwa benda yang ditemukan Kolya adalah alat perjalanan waktu yang hanya bisa membawa seseorang 100 tahun ke depan atau ke belakang. Margarita, yaitu guru fisika Kolya, ternyata adalah ibu Alice yang menghilang di masa lalu. Alat itu dimodifikasi untuk menyembunyikan keberadaannya dari bajak laut luar angkasa. Ia juga berpesan kepada ayahnya untuk menjaga Mena dan mengakui kesalahannya. Setelah itu, ia meninggalkan ruangan dengan air mata mengalir. Kolya mengejarnya dan menemukan Alice sedang duduk di bawah pohon. Di sana, Kolya mengungkapkan semua perasaannya. Tak lama kemudian, robot asisten mereka datang dan menjelaskan bahwa bertemu dengan diri sendiri di waktu lain dapat menyebabkan kerusakan dalam alur waktu atau kontinum. Namun tiba-tiba bajak laut luar angkasa muncul. Glot menggunakan kekuatannya untuk menangkap Kolya.
Untungnya robot itu berhasil mengaktifkan sinyal alarm. Glot menjelaskan bahwa mereka tidak dapat mengambil Chosian dari tubuh Kolya saat ia masih hidup. Bajak laut bernama Jolie bersiap untuk menembakkan senjatanya, tetapi Alice segera bergabung dalam pertempuran menggunakan lengan bioniknya. Sementara itu, Profesor Celeste mencoba menghentikan pertarungan, namun Kolya yang berada di bawah kendali kekuatan Glot secara tidak sengaja melepaskan tembakan yang mengenai Profesor. Pelepasan energi ini menyebabkan distorsi dalam kenyataan, dan tiba-tiba Kolya, Alice, serta para bajak laut mendapati diri mereka berada di tengah jalan raya di tahun 2024. Di sana, Alice dan juga Kolya melarikan diri, sementara Jolie mengejar mereka. Mereka melompat ke dalam mobil dengan bantuan robot asisten yang membantu mereka melarikan diri. Ketika para bajak laut terus mengejar, salah satu dari mereka mencoba menusuk Alice dengan pedang, yang ternyata itu hanyalah hologram. Marah karena ditipu, bajak laut tersebut menghancurkan robot asisten mereka dengan memotongnya menjadi dua. Jolie yang kesal mengeluh kepada Glot, tetapi Glot tetap tenang dan memerintahkan Jolie untuk menyelesaikan misi. Dalam kekacauan ini, Jolie menemukan kartu identitas Kolya di jalan. Hal ini membuatnya tahu lokasi sekolah Kolya dan berencana menyerangnya. Ketika Jolie berusaha pergi ke sekolah, seorang supir taksi menolaknya karena merasa perilakunya aneh. Jolie kemudian mencuri ponsel dengan peta dari salah satu sopir di taksi dan berjalan kaki menuju sekolah. Sementara itu, Kolya melihat laporan berita tentang insiden di jalan dan segera mengenali Jolie sebagai bajak laut luar angkasa. Kolya memutuskan untuk menghadapi Jolie dan menghentikannya. Pertarungan besar pun terjadi di sekolah. Jolie berhasil menghancurkan beberapa bagian sekolah, sementara Kolya bersembunyi bersama Alice. Mereka memberi kode diri di sebuah ruangan. Alice meminta Kolya untuk membawa mereka ke masa depan menggunakan Chosian, tetapi untuk melakukannya, Kolya harus membangkitkan emosi yang kuat. Pada saat bajak laut berhasil menghancurkan dinding, Alice mencium Kolya yang memicu pusaran waktu. Dalam kekacauan tersebut, Kolya menyerang dan memotong lengan salah satu bajak laut. Seluruh tim akhirnya berpindah ke masa depan. Namun masa depan yang mereka temui jauh dari harapan. Sekolah sudah hancur dan banyak robot terbang menguasai kota. Kolya berhasil menebas salah satu robot menggunakan pedang. Robot asisten mereka yang rusak kemudian menjelaskan penyebab perubahan dunia. Ternyata semuanya bermula ketika Fima, yaitu sahabat Kolya, mengikuti turnamen game yang secara tidak sengaja menerima sinyal dari kurir alien yang hilang. Sinyal itu menyebabkan bumi bergabung dengan Federasi Bintang. Namun Glot yang kembali ke masa lalu memanipulasi Fima untuk mengalihkan sinyal itu. Akibatnya bumi berubah menjadi pos terdepan bagi aliansi bajak laut luar angkasa. Menyadari ini adalah jebakan, mereka dikepung oleh para bajak laut. Dalam usaha untuk menyelamatkan diri, Alice menggunakan bom untuk menghancurkan markas bajak laut. Ledakan tersebut menyebabkan runtuhnya bangunan besar, membawa mereka kembali ke masa depan tempat pertempuran sengit masih berlangsung. Di puncak konflik ini, Jolie mengorbankan dirinya untuk melindungi Kolya dengan menguncinya di sebuah ruangan, meskipun menerima luka fatal. Sementara itu, Glot dengan puas menyatakan bahwa ia sekarang terbebas dari sumpah masa lalunya dan hanya perlu menunggu kematian Jolie. Fima bersama teman-temannya bergegas menuju apartemen Kolya, di mana mereka melihat kilatan cahaya dari masa depan. Pada saat yang sama, Kolya, Kira, dan Alice juga tiba di apartemen. Ketika Kolya mencoba berpindah ke masa depan,
realitas mulai kacau, saling bertumpah tindih, dan juga terpecah. Teman-teman dari masa lalu berada di bawah kendali Glot dan mulai saling menyerang satu sama lain. Di masa depan, Alice yang mulai terpengaruh oleh kekuatan Glot mulai mencekik Kolya. Meski berusaha melawan pengaruh tersebut, Alice tidak bisa melepaskan diri, yang akhirnya menyebabkan Kolya tewas. Setelah kematian Kolya, Glot dari masa depan menyerap energi Chosian miliknya. Alice pun akhirnya bebas dari pengaruh Glot dan mencoba menghidupkan kembali Kolya, tetapi usahanya tampak sia-sia. Pada saat ia menangisi kematian Kolya, tiba-tiba Kolya membuka matanya dan hidup kembali. Pada saat yang sama, Glot berhasil menyerap Chosian sepenuhnya. Alice kemudian memberitahu Kolya bahwa ibunya masih hidup, dan ia masih punya kesempatan untuk mengalahkan Glot. Namun Glot mengingatkan mereka bahwa 100 tahun yang lalu di apartemen ini, ia telah membunuh Kira dan teman-teman Kolya. Kolya berargumen bahwa meskipun begitu, di masa lalu teman-temannya masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan para bajak laut. Di situ Glot yang marah lalu menawarkan Kolya untuk melihat sendiri apa yang terjadi dengan mengirim mereka kembali ke tahun 2024. Ketika Glot, Alice, dan juga Kolya tiba di masa lalu, tepatnya tahun 2024, Glot dari masa depan bertemu dengan dirinya yang ada di masa lalu. Hal ini menyebabkan kegagalan alur waktu atau kontinum. Di situ Glot mulai berlipat ganda hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Ternyata ini adalah bagian dari rencana Kolya. Ketika Chosian mulai berfungsi sendiri, Kolya berhasil meraihnya. Namun hal ini mengakibatkan Alice dan juga Kira terlempar kembali ke tahun 2124. Sementara Kolya berakhir di ruang antar waktu sebelum akhirnya terlempar kembali ke 2024. Kolya terbangun di rumah sakit dan disambut oleh Vima. Di situ dia senang dan melaporkan bahwa ia berhasil menerima sinyal dari kurir alien, mengembalikan sejarah ke jalur aslinya. Dunia kini telah berubah. Federasi Bintang tidak lagi menggunakan perjalanan waktu, dan kemungkinan Kolya tidak akan pernah bertemu dengan Alice dan juga Kira lagi. Di masa depan, profesor dan para ilmuwan menemukan pesan peringatan yang tersimpan di Chosian. 100 tahun setelah kejadian tersebut, sebagai kenangan, Kolya dan teman-temannya menanam sebuah pohon sebagai simbol harapan dan perhatian terhadap masa depan. Di batang pohon itu, Kolya menggambar sebuah hati sebagai pesan untuk Alice di masa depan, menunjukkan bahwa ia akan selalu mengingat Alice. Dan di sini film pun akhirnya berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film 100 Years Ahead. Gimana, seru atau tidak? Tulis komentar kalian di bawah. Dan kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya ya. Ya udah, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.